Rapatnya setan itu di setiap hari, tepatnya begitu masuk puasa. Misalnya ini, rapat setan Kabupaten Kolaka. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syaban, sampaikan umur kami ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kalau ada yang mau lewat, lewat. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita Bapak Haji Ahmad Syafi'i SH.MH. Mohon izin yang terhormat penjabat Bupati Kolaka, yang kami hormati unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami muliakan forum koordinasi pimpinan daerah yang sempat hadir, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Bapak Ibu para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, lebih khusus guru-guru saya, para alim ulama, para asatid, pejabat, ketua tim penggerak PKK, ketua badan kontak majelis taklim bersama pengurus dan anggota, para pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu orang-orang tua saya, hadirin jamaah yang mulia. Pertama tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Pertama, saat ini kita masih ditakdirkan Allah taala untuk sama-sama hadir melepas tahun 2024 sembari kita menyambut tahun 2025. Sesungguhnya rasa syukur ini juga kita persembahkan karena bersamaan malam ini masuknya 1 Rajab. Begitu banyak kemuliaan, fadilah atau keutamaan, antara lain ketika kita menghidupkan majlis, kata Nabi SAW, barang siapa di antara kamu hadir dalam sebuah majlis ilmu termasuk yang kita tunaikan pada malam ini, maka Rasulullah menjamin niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian pahala sama pahalanya 1000 rakaat salat sunnah. Alhamdulillah. Bahkan dalam sebuah riwayat diungkapkan, ketika kita menghidupkan majlis ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk lebih mulia ketimbang kita melayat terhadap 1000 jenazah. Ma'asyiral muslimin hadirin yang mulia, ketika kita masuk di setiap peralihan waktu, bukan hanya sekedar peralihan tahun, tetapi dari hari ke hari, pergantian dari pagi menuju siang hari, petang hari, malam hari, hingga kembali kepada pagi hari.
maka semua ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Kenapa kita bersyukur? Di saat Allah masih perkenankan kita, nadi masihlah berdenyut, jantung masihlah berdetak, nafas masihlah berdesak, yang menjadi syarat sehingga kita diperkenankan Allah Ta'ala hidup di buminya, maka tentu ini patut kita syukuri. Itulah sebabnya Bu, Pak, mohon maaf saya tidak menggurui kita. Ini sembari saya mengingatkan diri saya mengajak kembali kepada kita semua untuk merenungkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersumpah tentang waktu di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata wal asri, yang secara tekstual wal asri itu bermakna demi masa atau demi waktu. Sesungguhnya penggunaan kata wal asri ketika Allah bersumpah tentang waktu menggunakan kata wal asri, ini merujuk dari waktu sholat asar. Kenapa Allah bersumpah tidak menggunakan kata wal maghribi demi waktu maghrib? Kenapa Allah tidak bersumpah tentang waktu menggunakan kata waz-zuhri demi waktu zuhur, atau wal isya'i ataupun was-subhi? Ternyata ada tafsir makna di balik ayat itu. Kenapa Allah bersumpah menggunakan kata asar wal asri? Ternyata Bapak Ibu tabe, diriwayatkan dalam sebuah hikmah bahwa ternyata yang namanya setan setiap hari itu melakukan rapat. Iya. Jadi tabe Pak Bupati, kalau Pak Bupati pimpin rapat, hadir semua camat, kepala SKPD, maka ternyata bukan hanya pimpinan di daerah yang melakukan rapat, tapi setan pun melakukan rapat. Rapatnya setan itu di setiap hari, tepatnya begitu masuk waktu asar. Misalnya ini rapat setan sekabupaten Kolaka, umpama dipusatkan di kecamatan Latambaga, hadirlah utusan setan mulai dari Polinggona, Toari, Watubangga, Tanggetada, Pomala sampai ujung utara Iwebenda. Mereka hadir rapat di setiap hari dan waktunya itu begitu masuk waktu asar. Apa yang dibahas setan dalam setiap rapatnya? Disebut job description. Hebat setan itu. Jadi tiap hari itu Pak Bu, setan itu rapat. Sampai berapa lama setan itu rapat? Begitu jelang maghrib, bubar setan. Maka begitu isyarat waktu sore menuju petang hari jelang maghrib, bubarlah setan dari rapatnya. Mereka kembali ke posko pemenangan masing-masing. Makanya Bu, Pak, Bu, jangan keheran kalau dulu ada pesan-pesan orang tua tak, begitu lepas waktu sore labeni asoe nasa temat waktu, begitu waktu sore itu mau habis jelang maghrib, orang tua kita itu mewanti-wanti, jangankan keluar keluyuran meninggalkan rumah, duduk di teras depan rumah kita tak boleh oleh orang tua kita. Betul? Betul? Kenapa orang tua mengingatkan itu? Kalau dulu saya Pak, tadi saya dulu kalau orang tua bilang begini, jangan mau keluar kalau mau maghrib. Kenapa? Banyak setan. Katanya kalau setan yang tabrak kok tidak terlalu apa-apa Ji, tapi kalau kamu yang tabrak setan mati kok. Betul Pak? Ini pesan orang tua dulu. Begitu banyaknya kandungan hikmah. Cuma anak-anak sekarang Pak Bu, kalau dikasih tahu, disampaikan sesuatu, nak jangan begitu. Bapak dulu belum selesai kita bicara, dia bilang itu anak-anak, itu dulu Pak. Sekarang zaman now, subhanallah.
bersumpah tentang waktu Allah menggunakan kata asar. Ini mengisyaratkan bahwa semua kita makhluk manusia ini punya kewajiban yang sama untuk tidak melalaikan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, makna syukur yang harus kita wujud nyatakan terlebih di malam ini, pertama adalah dengan memuji Allah Ta'ala, yang kedua dengan memujanya. Bagaimana memuji Allah Ta'ala? Dengan ketulusan kita, kita persembahkan pujian yang tak terhingga kepada Allah. Tadi Ustadz kita sudah memandu zikir, diawali dengan bacaan suratul Fatihah, bukan karena sekedar pembuka kitab, tapi setiap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, masuklah kita pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bagian dari kita memuji Allah Ta'ala. Sekali lagi, memuji Allah Ta'ala berkaitan dengan ketulusan kita untuk mempersembahkan pujian yang tak terhingga kepada Allah, baik dengan lafaz hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin, terlebih lagi dengan melakukan sujud syukur. Selain dengan memuji Allah, maka aktualisasi nilai-nilai syukur kita kepada Allah karena Allah berikan perpanjangan fasilitas usia untuk kita. Maka tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memuja Allah Ta'ala. Apa makna memuja? Mempersembahkan penghambaan yang terbaik kita kepada Allah Ta'ala. Apalagi memang tidak ada tujuan lain Allah ciptakan kita Kenapa surah Al-Fatihah setiap akhir ayatnya, di setiap ditutup ayat surah Al-Fatihah itu hanya ada dua huruf? Kalau bukan huruf mim, pasti huruf nun, tidak ada huruf lain. Silakan kita periksa. Bismillahirrahmanirrahim, mim.
alhamdulillahi rabbil alamin, nun, ar-rahmanir rahim, mim, maliki yaumiddin, nun. Kalau bukan mim pasti nun. Ini bukan kebetulan, Allah takdirkan. Kalau kita perhatikan huruf mim di dalam Al-Quran, ada dua bentuknya, Bu, Pak. Ada dua bentuk huruf mim dalam Al-Quran. Ada huruf mim ekornya turun ke bawah, ada huruf mim ekornya menyamping seperti atau seolah-olah ada huruf ra di sampingnya. Simbol huruf mim menunjukkan hamba yang senantiasa tunduk dan sujud di hadapan Allah Ta'ala. Siapapun mereka hamba yang selalu sujud di hadapan Allah Ta'ala, maka mereka akan diangkat derajatnya melalui simbol huruf nun yang titiknya di atas nun. Saya sengaja menyentuh area huruf ini, Bapak Ibu. Ingatan saya segar ketika saya teringat dengan bagaimana hidup dan tumbuh berkembangnya Al-Quran di Kabupaten Kolaka. Saya mohon izin Bapak Bupati, ketika Agustus kemarin saya menghadiri musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Samarinda, saya tidak bisa menahan rasa haru saya. Mohon izin Pak, orang tua saya Pak Sampai, ini berkat kuasa Allah Ta'ala, ada jasa dari beliau. Kalau 2023 Pak, Kolaka ini adalah kabupaten kedua santri terbanyak penghafal Quran, itu 2023. Data yang dirilis melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, di tahun 2024 ini Kabupaten Kolaka menjadi kabupaten yang terbanyak santri penghafal Al-Quran. Ini bukan untuk sesuatu yang kita banggakan, tapi sesuatu yang patut kita syukuri. Dalam catatan kami di bagian Kesra, Pak, saat ini terdata kurang lebih 4.000 santri penghafal Quran. Dari 4.000 itu 1.800 yang sudah mungkin hafal 30 juz. Sehingga di kesempatan ini mohon izin Pak Bupati, ya, apa yang sudah ditanamkan selama ini sekali lagi bukan untuk kita banggakan, tapi sesuatu yang mutlak untuk kita syukuri, sembari kita menjadikan diri kita bagian orang-orang yang bisa menjaga dan mengawal kitab suci Al-Quran ini. Amin. Allah karim. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan saya semakin terharu Pak, mohon izin Pak Bupati, orang tua saya Pak Sapi, ketika saya menyaksikan babak final lomba hafalan 20 juz Al-Quran. Yang bertarung di final itu anak Kolaka, Pak. Satu mewakili Sulawesi Tengah, yang satunya mewakili Sulawesi Tenggara. Bahkan ada yang mewakili Provinsi Banten, ada yang mewakili Provinsi DKI Jakarta. Subhanallah wa bihamdi. Baik Bapak Ibu, saya singkat-singkat. Syukur kepada Allah, termasuk dengan perpanjangan usia yang diberikan kepada kita, harus ditindaklanjuti dengan memuja Allah, mempersembahkan penghambaan yang terbaik kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa yang selanjutnya yang harus kita banyak tunaikan di setiap pengalihan waktu, ada yang disebut dengan muhasabah, introspeksi. Begitu pentingnya perintah muhasabah ini, sampai di dalam Al-Quran Allah perintahkan perintah muhasabah itu diantarai dengan dua perintah takwa. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah perintah kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa-apa yang sudah engkau kerjakan di hari yang lampau untuk menata kehidupan yang baik di hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang engkau perbuat. Begitu pentingnya perintah mengevaluasi diri, sampai perintah ini berada atau diantarai dengan dua perintah takwa. Kenapa kita harus menghitung diri? Kenapa kita mesti banyak menilai diri?
salah satu yang menjadi penyakit batin manusia dan sangat mungkin hadir di setiap diri manusia, yaitu penyakit yang begitu mudah kita menilai orang lain tetapi susah untuk kita menilai diri sendiri. Makanya kita diperintahkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Di penghujung uraian tausiah ini, saya mengingatkan diri saya sembari mengajak kita semua, persembahan penghambaan kepada Allah harus kita mulai dengan mendahulukan hal-hal yang fardu. Kalau sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa sholat fardu 5 waktu, maka sembari kita hidupkan jamaah kita menghidupkan sholat-sholat sunnah kita. Kalau sampai saat ini alhamdulillah kita sudah tunaikan zakat fitrah, zakat mal kita, maka seraya kita meningkatkan kualitasnya, kita menghidupkan sedekah dan infak kita, termasuk dengan seperti yang tadi kita lakukan. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, kita tadabbur dengan Al-Quran, adalah manifestasi penghambaan kita kepada Allah. Kita juga tak boleh lalai untuk tetap menjaga keutuhan kesalehan hidup sosial kita. Saya sering mengistilahkan, kita yang muda-muda ini mesti hormat kepada yang tua, karena insya Allah dengan hormat kita kepada yang tua juga pasti akan menghargai dan sayang kepada yang muda. Akhirnya saya kembali ingatkan kepada kita semua, doa yang tadi dilantunkan oleh ustadz kita, banyak-banyaklah kita amalkan di bulan Rajab ini, yang terjemahannya, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya mohon izin, saya minta sama-sama kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya minta halalnya dimaafkan jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.